Pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan, kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang cukup sederhana ini untuk mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif yang merupakan salah satu tugas daripada calon guru penggerak yang ada di sekolah kita di SMA Negeri Palibelo. Selanjutnya selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan dan pengorbanannya sehingga pada hari ini kita masih merasakan indahnya dunia beserta isinya. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa memperpanjang kata, kami mohon kesediaan Bapak Wakasek Kurikulum untuk memberikan kata pengantar kepada Pak Ilham SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rekan Wakasek, yang saya hormati calon guru penggerak, yang saya hormati peserta yang hadir dalam ruangan ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir hari ini. Dan tak lupa kita kirimkan kepada salawat dan salam kita kirim kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah berjuang untuk menegakkan agama Allah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terima kasih telah hadir pada program ini. Program ini sangat luar biasa dan sekolah sangat mendukung. Ya, sekolah sangat mendukung program ini. Makanya Bapak dan Ibu guru diharapkan hadir pada hari ini, karena dunia pendidikan itu terus berkembang, paradigma baru itu terus berkembang. Seiring dengan perjalanan teknologi, informasi dan teknologi, maka paradigma pendidikan itu akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, sekolah sangat apresiasi program ini, karena dengan munculnya CGP ini akan membawa perubahan yang besar bagi dunia pendidikan, khususnya SMA Negeri 1 Palibelo. Kami mengharap, ya, tidak sampai di sini program ini. Kami mengharap di minggu baru CGP berikutnya, program CGP 12, 13, ya, mudah-mudahan pemerintah masih membukanya, ya, sehingga bibit-bibit CGP di SMA Negeri 1 Palibelo akan berkembang. Kami harap dengan 2 guru penggerak dan 2 CGP ini bisa memotivasi rekan-rekannya ke depan, Bapak Ibu guru ya. Jadi jangan pesimis ya, kita harus optimis, terutama generasi muda, guru di bawah usia 40 tahun, guru di bawah usia 50 tahun. Tetapi ke depan rencana pemerintah mungkin akan dibuka juga keran untuk guru yang di atas 50 tahun kemungkinan ya. Jadi kami harap program ini bisa membawa angin segar buat sekolah kita dengan penyebaran pemahaman budaya positif ya. Nanti budaya positif itu apa saja yang akan dibudayakan oleh CGP nanti. Itu paling baik. Oke, demikian saya mewakili kepala sekolah ya, mohon maaf kepala sekolah tidak bisa hadir karena ada tugas dinas di Mataram. Beliau menyampaikan dengan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu
guru yang telah hadir pada hari ini demi kemajuan sekolah kita. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu guru ya. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ilham SPD dihaturkan ucapan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita dengarkan, kita saksikan bersama penyampaian dari calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Balbelot yang berkaitan dengan penyebaran pemahaman budaya positif. Kepada Pak Nugrah SSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurul dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak wakil kepala sekolah, yang kami muliakan Bapak Ibu guru, wali kelas yang hadir pada kesempatan ini, dan yang kami muliakan juga Bapak Ibu guru yang masih belum tergolong sebagai wali kelas sempat hadir pada kesempatan ini. Jadi kenapa saya memuliakan Bapak Ibu guru sekalian? Karena tugas Bapak Ibu guru itu adalah tugas yang paling mulia. Jadi memuliakan orang yang paling mulia itu adalah salah satu perbuatan yang paling mulia. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari yang berjalan siang ini kita masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa hadir pada kesempatan ini sama-sama belajar, berkolaborasi, saling bertukar pikiran untuk mewujudkan salah satu cita-cita kita, cita-cita SMA Negeri Woha, yakni mewujudkan SMAN 1 Balbelot dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah. Jadi salah satu tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan CGP juga itu adalah salah satunya itu adalah mewujudkan visi misi yang ada dalam sekolah. Jadi salah satunya itu adalah menyebarkan pemahaman budaya positif. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah itu adalah merupakan hal yang sangat krusial dan sangat penting sekali untuk dilaksanakan. Karena ini adalah merupakan wujud daripada program P5, program profil belajar Pancasila. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat mungkin apa saja kira-kira profil belajar Pancasila itu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu yang akan kita wujudkan, bahwa harapan kita bersama itu adalah mewujudkan anak-anak atau peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu salah satunya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pemahaman kita pada hari ini, saya ingin mencoba untuk memfungsikannya otak kita bersama ya. Kira-kira ini ice breaking Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan saya juga ini adalah jurusan fisika, jadi tentunya saya senang kalau ice breaking itu dalam bermatematik. Ya. Kira-kira jawabannya apa ya? Lebah ditambah lebah ditambah lebah, lebah ya, tahun ya, lebah ya. Lebah ditambah lebah tambah lebah sama dengan 27. Lebah ditambah kupu-kupu ditambah dengan lebah sama dengan 22. Kupu-kupu ditambah serangga ditambah kupu-kupu sama dengan 14. Kira-kira kalau lebah dikali dengan kupu-kupu ditambah dengan laba-laba itu sama dengan berapa? Kalau dipikirkan. Yang kedua
kedua. Yang kedua. Yang kedua ya, yang kedua. Ini ada bunga ini, kau perhatikan daunnya ya. Kau perhatikan daunnya. Ya, daunnya. Yang kedua, kau perhatikan ulat ya, ulat. Satu ulat ditambah dua ulat tambah satu ulat sama dengan 9. Nah ini ada pohon apel ditambah dengan pohon apel sama dengan 30. Pohon apel ditambah dengan bunga ditambah dengan ulat sama dengan berapa? Ini nanti jawabannya akan kita lihat di terakhir. Kalau dicatat jawabannya Ibu ya. Catat aja jawabannya nanti sebentar. Ini ya. Yang tadi Catat aja, nggak usah dihitung. Foto nanti itu nggak konsentrasi lagi menjadi pembelajaran. Tapi tidak untuk dijawab pada saat kegiatan itu langsung untuk dijawab. Oke, kedua ini 18 ya. Perhatikan ada kali di situ yang terdengar ya. Ya, jawabannya disimpan saja begitu ya. Nanti yang dua-duanya jawabannya benar, nanti akan mendapatkan hadiah dari jawabannya disimpan aja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tujuan pendidikan. Fokus ke sini ya. Tujuan pendidikan. Jadi selalu menjadi pemahaman kita selama menjadi guru begitu ya, bahwa tujuan pendidikan itu adalah memberikan pembelajaran kepada siswa dan menuntut siswa itu supaya mereka itu selalu paham dengan apa yang kita sampaikan. Itu sebenarnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak seperti itu begitu ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu harapan daripada Ki Hajar Dewantara. Jadi itu yang akan kita laksanakan Bapak Ibu ya. Jadi bahwasanya tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah itu menurut Ki Hajar Dewantara. Tapi dalam pemahaman kita selama ini, kita selalu menuntut kepada siswa itu supaya mereka itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Berikut budaya positif. Nah, ini yang akan menjadi poin utama yang kita bahas pada kali ini. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa budaya positif di sekolah, budaya positif itu adalah sesuatu yang sangat sakral untuk kita jalani bersama. Dan salah satu budaya positif yang sering kita lakukan itu adalah ketika siswa masuk ke dalam lingkungan sekolah, mereka selalu berdebat salam, sapa salam, senyum sapa salam, Bapak Ibu. Nah itu adalah salah satu bentuk budaya positif yang diterapkan oleh sekolah dan dilakukan oleh anak-anak peserta didik kita terhadap lingkungan sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwa profil pelajar Pancasila itu tadi salah satunya saya sebutkan, tidak apa lagi yang kedua Bapak Ibu ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Empat, bernalar kritis. Yang kelima, inovatif atau kreatif ya, jadi inovatif dan kreatif. Dan yang terakhir, berwawasan kebangsaan. Itu ya, betul ya. Jadi sesuai dengan visi yang kita sudah terapkan itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga visi yang sudah
diperlihatkan kemarin itu sudah sesuai dengan profil belajar manusia, sehingga tidak perlu dan tidak ubah. Nah, ini yang akan kita bahas ini. Jadi konsep pertama budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi, posisi kontrol guru. Nah, ini yang berkaitan dengan kira-kira posisi kontrol guru terhadap permasalahan terhadap siswa itu seperti apa yang harus kita lakukan. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ini yang sangat penting sekali kaitan dengan keyakinan kelas. Kenapa wali kelas itu wajib sebenarnya hadir? Karena kita akan berkolaborasi dan membahas tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu biasa kalau kita dalam menyelesaikan masalah itu kita lewati segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar pertama. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Ya, jadi harapan kita bersama ini lingkungan sekolah yang positif itu sekolah harus sediakan. Pertama, rasa aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang terakhir, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Berikut disiplin positif. Apa makna disiplin? Jadi disiplin ini selalu terkaitkan dengan adalah suatu kebiasaan ya, kebiasaan untuk melakukan hal yang baik. Itu disiplin. Tapi kalau dalam bahasa Latin itu artinya belajar, Bapak Ibu ya. Kalau disiplin itu dalam bahasa Latin itu adalah belajar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Itu sudah menjadi kebiasaan kita memaknai disiplin itu sebagai itu ya. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi dengan sendirinya kita akan melaksanakannya kalau sudah membiasakan diri untuk melakukan suatu yang namanya disiplin positif. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang berikut kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu tentunya akan melakukan apa saja ya, baik itu akan melabrak aturan ataupun tidak. Jadi untuk bertahan hidup itu semua manusia itu pasti dibutuhkan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu semua dan bahkan siswa yang kita hadapi itu adalah ini menguasai ya. Jadi biasanya kalau biasa terjadi hal pembulian itu, jadi kebutuhan yang dirasakan oleh siswa itu adalah penguasaan. Jadi kalau membuli teman itu berarti dia memiliki kebutuhan penguasaan. Yang berikut kebutuhan kasih sayang. Jadi setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang. Dan kebutuhan kebebasan dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ini ada kasus. Ini kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini bilangnya Agus, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kita lihat. Jadi Agus dan
dari kutipan tadi bahwa dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Dia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana kira-kira yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Dari salah satunya itu adalah Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup, Agus ini melakukan segala cara ya untuk bertahan hidupnya, sehingga dengan cara yang dia gunakan itu, meskipun dia melanggar aturan, melawan apa yang sudah disepakati bersama. Di Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Teman Agus menjadi perhatian sama Agus. Ini adalah kebutuhan dan kasih sayang. Sedangkan dia merasa hebat. Agus ini merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini kebutuhan kemaslahatan. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang bersama. Maksudnya selalu bekal itu saja yang dibawakan orang tuanya. Ini kebebasan, kebutuhan kebebasan. Terus yang terakhir, Agus hanya isen dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini penguasaannya. Yang berikut, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi yang berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi ini sering kita lakukan dalam urusan penanganan kasus, ya. Jadi itu dalam pembelajaran kita dalam CGP itu selalu melarang dan selalu menyalahkan istilah hukuman yang ada dalam lingkungan sekolah. Jadi hukuman itu perlu kita ingat. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menawarkan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas menunjuk hidungnya. Jadi biasa kasus-kasus seperti ini biasa kita hadapi dalam kelas. Jadi kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira Bapak Ibu jawabannya setuju atau tidak ya? Jelas jawabannya tidak. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, mari kita lihat. Jadi dalam pelaksanaan hukuman itu masuk dalam kategori identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Itu dalam bentuk kita pendisiplinan terhadap peserta didik. Jadi kalau hukuman itu membuat siswa itu akan semakin terpuruk dan pasti siswa itu akan merasa tidak nyaman dengan keadaannya. Kalau kita memberikan hukuman, jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau kita memberikan hukuman ya. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Jadi kalau dia melanggar aturan, maka konsekuensinya dia pasti tahu ya, itu sudah seperti disepakati bersama. Kalau hukuman itu baik psikis maupun itu hukuman itu selalu terjadi secara tiba-tiba. Begitu juga restitusi itu merupakan pilihan. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia ini biasa kita hadapi peserta didik kita itu terjadi pada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Ini menyangkut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Jadi ini siswa itu akan melakukan segala sesuatu apabila dia takut, karena hanya takut atas hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi dia akan mengerjakan tugasnya hanya karena takut, bukan untuk menghargai diri sendiri. Jadi perilaku siswa yang seperti ini yang dianggap bermasalah. Jadi anak-anak yang berperilaku seperti ini tentunya tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan, karena mereka akan menerima atau melaksanakan segala sesuatunya itu apabila hanya karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini yang kedua ini sering terjadi. Kenapa dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada istilah peringkat-peringkat? Nah, karena peringkat itu imbasnya ketika siswa akan belajar yang giat hanya karena ingin mendapatkan peringkat. Jadi sehingga akan melakukan segala cara untuk bahkan melanggar aturan-aturan yang berlaku, mau nyontek apa segala yang dilakukannya demi untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau juara. Sedangkan untuk motivasi belakang manusia yang terakhir, ini motivasi internal atau positif untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia akan melakukan sesuatunya itu hanya untuk menghargai diri sendiri, dan ini dihargai oleh guru dan teman-temannya. Jadi inilah yang kita harapkan dari istilah kita itu adalah memiliki harga dirinya sendiri. Jadi dia akan menjadi orang yang seperti apa bisa saya lakukannya. Jadi dia akan melakukan segala sesuatunya itu adalah dengan ketika dia ini menghargai dirinya sendiri dan dihargai oleh orang lain. Sekarang kita berlatih untuk memilih kira-kira. Tadi kita sudah membahas tentang hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru. Kalau guru memberikan catatan 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu merupakan bentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, hukumannya. Kalau kita cek ya, hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi ya. Jadi mencatat 1 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi konsekuensinya itu karena dia terlambat, ya konsekuensinya itu mendapat itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, betul ya. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya? Nah, jelas ya, kalau push up itu pasti hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 karena mengobrol dengan teman. Berjemur di lapangan ya, hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat hukuman atau konsekuensi ya. Hukuman ya. Jadi tentu sekolah sudah menyiapkan peraturan-peraturan ini dalam hal mengenakan sepatu ya. Yang berikut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, hukuman ya. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi betul ya. Itu ya, begitu ya. Jadi kita sepakati bersama bahwa dalam memberikan hukuman itu akan berdampak negatif terhadap perilaku siswa. Jadi mana-mana ya. Jadi itu mungkin bisa diterapkan pada peserta didik kita dan pada keluarga kita ya. Bahwasanya memberikan hukuman itu sangatlah tidak berarti bagi kelangsungan mereka ke depannya. Restitusi posisi kotor guru. Ini yang pertama, penghukum ya. Dan ada 5 ya.
Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai pengajar. Mungkin selama menjadi guru, ya selama menjadi pengajar di ruang kelas, kira-kira mana kira-kira di antara 5 yang biasa kita berikan kepada peserta didik kita? Sebagai penghukum, ketika mereka berbuat salah, maka kita akan menghukumnya. Sering nggak yang poin penghukum ini, Bapak Ibu? Ya sering ya. Sering ya. Itu yang perlu kita hindari, jarang ya, tapi kadang-kadang gitu ya. Jadi setiap tindakan apapun dari tindakannya siswa tidak boleh kita lakukan. Sebagai pembuat merasa bersalah. Ini sudah sama dengan perilaku penghukum, Bapak Ibu ya. Jadi pembuat merasa bersalah ini juga tidak baik untuk kita lakukan. Sebagai teman, ya sebagai teman ya, sebagai pemantau, ya pemantau, sebagai manajer saya. Jadi tentunya kita sebagai seorang guru harus bertindak sebagai manajer. Itu yang diharapkan dari saya. Ini pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kalau kalimat dengan saya kecewa sekali sama kamu, berarti itu masuk dalam kategori membuat orang merasa bersalah. Jadi ini kita bayangkan ya, ketika menghardik peserta didik dan kalimat ini, mereka akan selalu termenung dengan keadaan pasti. Jadi kalau pembuat bersalah itu tidak boleh untuk kita lakukan. Yang berikut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum ya, ya. Ayolah, lakukan demi ibu. Ini sebagai teman. Ini boleh kita lakukan sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Lihat keadaan siswa itu seperti apa ketika kita memberikan suatu hadiah ya, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, sebagai manajer. Seorang guru yang baik itu harus bertindak sebagai manajer, karena akan bentuk jadi sebagai manajer ini ada hubungannya dengan segitiga restitusi yang kita bahas nanti. Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Jadi kalimat-kalimat yang seperti inilah yang perlu kita hindari ya, sebagai penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Saya kecewa dengan kamu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ini siswa akan selalu merasakan dirinya itu dihakimi oleh guru. Bisa dilihat ya. Lumayan. Ini 5 posisi kontrol tadi ya. Guru berbuat. Nah ini kalau sebagai penghukum akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau guru berkata, kalau guru berkatanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini sebagai penghukum. Nah, ini biasanya guru BK yang selalu seperti ini ya. Hasilnya, nah ini hasilnya OPW yang perlu kita perhatikan itu pasti dia akan memberontak ya, menyalahkan orang lain dan berbohong pastinya ya, pastinya berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang berikut, ini identitas gagalnya ini yang terhubung dengan membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah kalau guru berbuat berceramah. Ini berceramah ini maksudnya menceramahi ya, memarahi maksudnya, dan mengatakan seharusnya kamu melakukan itu, jangan lakukan begitu gitu. Jadi dengan kalimat ibu kecewa juga itu adalah cara yang tidak baik yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini adalah membuat merasa bersalah. Sedangkan sebagai teman ini adalah merupakan salah satu identitas yang berhasil ya, sukses. Membuat, kalau guru berkata, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu, ibu tidak akan pernah membantu gitu maksudnya.
Sebagai pemantau, ketika guru berkata, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Sedangkan ini yang paling patut kita lakukan sebagai seorang guru yang baik itu adalah identitas berhasil atau sukses, sebagai kontrol diri, menghargai diri sendiri atau sebagai manajer. Jadi setidaknya kita harus bertindak sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, next ada ya. Yang berikut keyakinan kelas. Ini kata keyakinan kelas ini seolah ini baru yang kita dapatkan. Yang kita biasa dapatkan selama ini adalah kata peraturan kelas. Kenapa kita bukan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang kira-kira bisa? Ingat dong bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan ya, atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi kalau keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kita sepakati bersama dengan siswa, dan apabila mereka langgar, maka mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Itu kalau keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas itu masih secara khusus. Tetapi ketika mereka melanggar, maka akan diberikan hukuman. Itu tidak baiknya ya. Jadi itu dibuat sepihak oleh bapak ibu guru tanpa sepengetahuan oleh peserta didik. Itu kalau peraturan kelas. Jadi perlu ya bapak ibu ya, setiap kita pertama kali masuk ke dalam ruangan itu tentu harus memberikan keyakinan kelas terhadap peserta didik kita. Keyakinan kelas. Jadi karena nanti ketika mereka melakukan satu pelanggaran, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan sangat mudah karena dia melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kita bersama di dalam lingkungan kelas. Itu supaya mudah kita menyelesaikan permasalahan itu harus membuat keyakinan kelas. Jadi bila perlu nanti di setiap sudut dinding sekolah itu harus dibuatkan, dituliskan apa keyakinan kelas dan yang wajib kita lakukan bersama. Ini akan mendapatkan konsekuensinya kalau mereka melanggarnya. Ya. Jadi menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam listrik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, nah ini tadi pertanyaannya kenapa bukan peraturan kelas, kenapa keyakinan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu mencakup semua peraturan apa yang ada dalam peraturan kelas. Sedangkan pada peraturan kelas hanya pada konteks tertentu saja. Jadi ada batasannya. Sedangkan keyakinan kelas itu luas. Peraturan ya, selalu misalnya kalau peraturan kelas selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas itu bersifat tanggung jawab. Dia secara umum ya, bertanggung jawab terhadap mengajarkan tugas, bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya, apapun itu dia akan bertanggung jawab. Apapun bentuk yang seharusnya bertanggung jawab itu dia akan melakukannya. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Dan seterusnya. Hadir di sekolah juga sendiri sebelum pembelajaran yang lain. Menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan berkomitmen. Dan lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dia bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi kalau dalam keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang secara universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas setidaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kita berharap semua bahwa di setiap kelas yang kita bina agar dapat membuatkan satu keyakinan kelas ya, yang bisa disepakati bersama oleh peserta didik kita. Dan apabila mereka melanggarnya, maka
kita dapat memberikan konsekuensinya, akan diberikan konsekuensinya. Dan itu tidak mudah kita langgar, karena itu adalah satu kesepakatan bersama dengan masyarakat ini kita. Sehingga apabila mereka melanggarnya, maka kita dapat dengan mudah sekali untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau mereka berkelahi, mungkin ya ada keyakinan merasa apa kira-kira kalau berkelahi itu yang mereka langgar. Itu yang kita akan. Nah, yang segitiga institusi. Nah, ini adalah pola yang kita harus bangun dan hal penanganan kasus Bapak Ibu ya. Ketika ada kasus yang dihadapi, maka hal yang paling bagus untuk kita lakukan itu adalah dengan cara menyelesaikan dengan cara menggunakan segitiga institusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tentunya hal ini bisa dilakukan apabila keyakinan kelas yang sudah dibuat itu disepakati bersama dengan siswa itu sudah terpenuhi dan sudah dibuat bersama-sama. Dan yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Itu kalau segitiga institusi. Kalau segitiga institusi ada 3 ya Bapak ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti, nah ini salah satu bentuk pertanyaan itu, cara kita menstabilkan identitas itu adalah kita harus memberikan suatu pemahaman kepada diri kita bahwa suatu kesalahan itu adalah hal yang biasa. Suatu kesalahan itu adalah hal yang biasa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu adalah menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak Guru juga sering melakukan itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau yang begitu, maka setiap permasalahan yang ada di siswa itu pasti akan cair, Bapak ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Jadi untuk memvalidasi tindakan itu kira-kira kenapa dia melakukan seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya diberikan oleh guru wali kelas dan guru BK terhadap kondisi siswa yang merasakan yang melakukan suatu tindakan salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi Bapak Ibu ya. Setelah kita membuat satu keyakinan kelas, tanyakan kira-kira keyakinan apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau dia sadar akan keyakinan kelas, maka dia akan menyebutkan keyakinan yang dilanggar itu apa, dan pastinya dia tidak akan pernah melakukan hal yang salah untuk dilakukan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, itu yang sudah disepakati tadi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau dia melanggar keyakinan kelas, kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Yang baik kita lanjut ya. Itu segitiga institusi ya. Jadi cara penyelesaian segitiga institusi. Tahap segitiga institusi untuk menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah itu tahapannya ya. Boleh kita memberikan satu pertanyaan yang begini dan seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita tidak menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ini salah satu juga ya. Jadi Bapak tidak tertarik dengan siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Jadi mudah-mudahan nanti ketika kita menjumpai siswa yang bermasalah, kita dapat menyelesaikan dengan pertanyaan-pertanyaan menstabilkan identitas seperti ini. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan hal itu. Itu validasi tindakan yang salah. Yang kedua,
kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nanti ketika mereka paham dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka mereka akan sebutkan kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah diangkat. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Ini salah satu contoh penyelesaian masalah kemarin demonstrasi konseptual. Ada suara pakai Bluetooth. Nah itu adalah salah satu contoh penerapan penyelesaian masalah yang ada oleh siswa, yang dimana ini salah satu siswa kita yang tidak mengerjakan tugas karena semalam katanya begadang. Jadi penyelesaian itu dengan cara menggunakan segitiga restitusi, sehingga pada akhirnya dia sadar bahwasanya ada satu keyakinan kelas yang dia tidak laksanakan, yakni bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Tanggung jawabnya yang dia tinggalkan. Ya, sehingga penyelesaian itu dengan cara tiga tadi, segitiga restitusi. Ini jawaban tadi yang bilang. Ada nggak yang jawabannya itu sampai yang 78? Pak Heri, berapa jawabannya itu? 10 kali. 10 ya. Ada yang jawabannya 78? Tidak ada. Padahal? Oh iya. Ya. Coba kita hitung bersama, Bapak Ibu ya. Ini kalau lebah ditambah lebah tambah lebah itu sampai dengan 7, berarti satu lebah itu sampai dengan 9. 9. Jadi 9 tambah 9 18, maka ini sama dengan 4 ya? 6 7 18 dan 4 ya? 4 ya? 4 9 ya? Nah, lebahnya 9 ya? Kupu-kupunya berapa kira-kira? Kupu-kupu tadi ya sudah
4, 6 ya. Belahannya nampak, ujungnya 4. Ini 8, 6 ya. Berarti 9 kali 8. 8. Tambah 6. 6. Ini buku-bukunya ada 2 ini ya. Iya. Buku-bukunya 2 ya. 72 ya. 72 ditambah tambah 6 ya. Sampai yang 78. Ada yang coba 78? Ya. Ya. 78 jawabannya. Ya. Bisa diterima ya. Yang berikut ini. Nah, jawabannya adalah 30. Kenapa kira-kira 30? Bapak Ibu ya? Ini 5. Daunnya ini jadi 6 sini. 6 ya. 6 dikali harus ini ya sudah dikalikan ya. Ini saya kali 6. 6 dikali 3 ya. Oh iya kan. 6 kali 3 sama dengan 18. Kira-kira apel ini berapa kira-kira apel? 12 Kak. 10 dong. Itu ada ulat ya, itu ada ulat ya. Ada ulatnya ya. Ulatnya kan berarti 3. 13. Ya. Ulat itu 3 ya. 3 berarti apelnya Ini sama dengan 9 tambah 6 kali 3. Yang ada yang benar Bapak Ibu? Ada yang benar? Kalau ada yang benar saya kasih hadiah. Soalnya nggak fokus di pertama daunnya itu terus yang daunnya ada ulatnya. Sini ada. Sini ya. Kecap ya. Memang tipuan itu dahsyat. Apalagi tipuan laki-laki. Salah. Baik. Baik Bapak Ibu, tadi adalah jawaban dari SBK itu sebagai penutup ya, Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa kita terapkan dalam pelaksanaan pembelajaran kita dalam sekolah masing-masing, sekolah kita demi terwujudnya harapan dan apa yang menjadi visi sekolah kita yang ada di SMA 1 Palembang. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Nukra SSI yang sudah memberikan penyebaran budaya positif di SMA Negeri 1 Palembang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita cerna